saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin sampaikan satu kata kunci hari ini, yaitu Yohanes 3:16. Di sanalah sumber segala sumber untuk kita mengerti bagaimana kita bisa diselamatkan. Mari sebelum lebih jauh kita berdoa lebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur hari ini kami mendengarkan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa tentang bagaimana kunci keselamatan kami, dan kami percaya bahwa melalui firman Tuhan ini kami akan mengalami hal-hal luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari ayat yang saya sudah sebutkan tadi, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ada 3 hal di sini. Yang pertama ialah, saudara sekalian, Tuhan Allah Bapa di surga begitu besar kasih-Nya. Mengapa disebut begitu besar kasih Allah? Yesus adalah pribadi Allah yang kedua. Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus. Jadi ia mengorbankan dirinya sebenarnya. Berkorban
untuk membawa jiwa-jiwa, membawa saya dan saudara sekalian untuk diselamatkan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih di mana seseorang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada. Dan itu tertulis dalam firman Tuhan. Dan mari kita hari ini menyadari betapa beruntungnya kita ketika kita mendengarkan berita Injil dan kemudian kita diselamatkan oleh Tuhan. Ini luar biasa, karena begitu besar kasih Allah. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mati di kayu salib ganti kita, saudara sekalian. Tidak kebayang. Kalau saudara menonton misalnya film Passion of Christ, itu saudara sekalian, saya hampir tidak berani nonton. Melihat begitu besar penderitaan Kristus karena dosa saya. Itu sangat luar biasa film itu. Dan saya ingin mengajak kita semua merenungkan, bukan hanya merenungkan filmnya, masih bisa kita bayangkan betapa Yesus disiksa, dihina, diludahi. Ya. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan yang saya sampaikan pada sepanjang bulan Maret yang lalu, saudara sekalian, saudara sudah mendengarnya kan? Yesus mati supaya kita hidup. Yesus menderita supaya kita berbahagia. Yesus terluka di atas kayu salib itu supaya kita sehat dan sembuh. Itu baru sebagian kecil saja pemahaman kita tentang kasih Allah yang begitu besar. Yang kedua, ya, mari kita lihat di sini bahwa kepada kita diberikan pilihan. Ya, apa katanya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Pilihan kepada kita ialah apa? Kita percaya atau tidak mau percaya. Kita terima dia atau kita menolak dia. Kita bukan robot, saudara sekalian. Kita manusia yang punya kehendak bebas. Ya, kita bisa memilih. Tuhan beri kepada kita hak untuk memilih. Percaya kepadanya atau menolak dia. Percaya kepadanya tadi, maka kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita pasti masuk surga. Nih, ada orang yang katakan, orang Kristen itu kok arogan sekali ya, pasti masuk surga. Ya, karena Alkitab yang katakan demikian, saudara sekalian. Saya mau baca untuk kita semua sekarang. Ayat firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 9-10. Roma pasal 5 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan baik-baik, saudara sekalian, saudara pemirsa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ulang lagi ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dua ayat itu menolong kita secara luar biasa untuk mengerti bahwa kalau kita terima Yesus, barang siapa yang terima dia, setiap orang yang terima dia tidak binasa, melainkan pasti masuk surga, pasti beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan yang ajaib, yang luar biasa bagi kita. Saya sungguh-sungguh mengajak kita hari ini, mari kita sampai kepada titik di mana kita mengatakan ya kepada firman Tuhan, ya kepada Yesus untuk dia masuk dan tinggal dalam hati kita. Yang ketiga, sudah perhatikan baik-baik di sini. Ini luar biasa, saudara. Katanya tidak binasa. Kalau sudah terima Yesus, kata-kata kuncinya bertobat, terima Yesus dan dilepaskan dari kutuk, maka saudara sekalian akan mengalami kata tadi tidak binasa. Kalau saudara mengatakan tidak kepada Yesus, maka saudara pasti akan binasa. Itu aksiomanya, ya.
Jadi hari ini mari saya mengajak kita semua, buktikan diri saudara sekalian bahwa kita bukan orang yang menuju ke neraka lagi. Kita sekarang menuju kepada surga saudara sekalian. Itu hal yang sangat penting untuk kita semua. Sehingga kalau kita menuju ke surga, hidup kita kan tidak sama lagi. Harus berubah dong. Karena apa? Ada Yesus yang sudah mengubah hidup kita dari dalam. Ada 3 hal yang harus diubah, yaitu etika dan moral kita berubah, menunjukkan bahwa kita sedang menuju hidup yang kekal. Yang kedua ialah pola dan gaya hidup kita berubah. Itu sudah pasti cara berpakaian kita, cara hidup kita, cara barang yang kita makan dan minum sudah beda dari orang yang menuju ke neraka. Dan yang ketiga ialah tutur kata dan tingkah laku kita pasti berubah, karena kita sekarang sudah bukan menuju kepada kebinasaan, tapi menuju ke surga. Kata-katanya kata-kata surgawi, bukan lagi kata-kata negatif, kata-kata kutuk, atau kata-kata kotor yang kita ucapkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa yang sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang perjalanan kami menuju kepada surga, menuju kepada hidup yang kekal, dan Tuhan memberkati kami sepanjang umur hidup kami sampai ke akhir perjalanan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.